PDIP Angkatan 9 hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Selamat siang, Maria. Selamat siang, Bunda. Bapak hari ini tidak sibuk? Untuk hari ini saya tidak sibuk, Bunda. Sesuai dengan apa yang saya informasikan kemarin, saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau melihat kompetensi dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi, ya Bu. Sebelum melaksanakan observasi nanti kelas, saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu mengenai persiapan apa saja yang sudah dilakukan untuk kegiatan observasi nanti. Nah, untuk kegiatan ngobrol-ngobrol ini, apa sih harapan itu dalam kegiatan ini? Apa sih dari obrolan tadi? Yang saya harapkan mungkin nanti bisa saya bisa apa ya, senang ada informasinya itu mungkin dalam pelajaran saya bisa meningkatkan, kemudian dalam medianya juga mungkin saya nanti bisa sharing sama ibu mengenai observasi apa yang tujuan mungkin ya mata pelajaran apa yang akan saya membuat saya apa ya menumbuhkan rasa percaya diri mungkin ya. Oke, ya. Sesuai dengan Ibu ya, yang tadi Ibu sampaikan. Nah, untuk kegiatan observasi nanti atau kegiatan pembelajaran yang ada di observasi, kira-kira apa saja yang sudah diobservasi? Yang sudah saya siapkan itu ada FPP, ada media belajar, kemudian ada LKPD dan juga alat dan informasi. Mata pelajaran apa yang tadi dipelajari? IPAS. IPAS itu kelas 3. Kelas 3 materinya Tentang energi, perubahan energi. perubahan energi. Kira-kira media atau metode pembelajaran apa gitu? Medianya mungkin saya akan menampilkan gambar, saya akan membuat media apa ya? Ada beberapa perubahan energi seperti energi matahari, kemudian ada beberapa gambar gitu. Terus untuk metodenya mungkin bisa diskusi dengan anak. Berarti untuk kegiatan metodenya lebih Kelompok. dan persiapan ini apakah ada kesulitan? Mungkin ada ya untuk media terutama karena saya mengajarkannya sendiri. Jadi ada kesulitan untuk beberapa hal kayak perubahan energi yang harus dilakukan kan supaya anak mengerti gitu, karena perubahan energi kan lumayan tingkatannya lumayan sulit ya. Kayak perubahan energi potensial itu harus kayak potensial dan sebagainya itu kan harus yang bisa anak pahami gitu. Mungkin bisa ikut media yang memang contoh perubahan energi itu lagi yang harus mereka ketahui, tidak bisa terlalu tinggi, jadi harus Berarti media jadi media yang digunakan adalah disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, Jadi medianya harus yang bersifat konkret ya. Iya. Oke, tadi kan Ibu menceritakan bahwa nanti ada kegiatan. Bisa diceritakan sedikit gimana kegiatan pembelajaran? Kegiatan pembelajaran anak nanti di kelas karena kelompok ya, diskusi kelompok. Tapi saya akan membagi kelompok, kemudian saya akan memberikan atau stimulus anak-anak menjelaskan pelajaran apa yang akan dipelajari, kemudian menampilkan media. Dan saya itu menampilkan media seperti sambil mempraktikkan. Kayak oleh proyek nih ya. Ya, ada proyek. Nah, dalam persiapannya itu bantuan seperti apa yang dibutuhkan? Yang pertama bantuan tenaga dari yang pihak lainnya mungkin karena ini sedikit kesulitan. Kemudian untuk bahan-bahannya juga kayak misalkan kan saya akan membuat sekalian proyek untuk mencontoh dulu kayak kan akan membuat diorama seperti itu untuk menempelkan kayak gitu saya butuh bantuan karena kalau sendiri kerepotan karena harus membuat beberapa contoh gitu. Yang beragam berarti ya. Jadi dalam kegiatan itu menampilkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Jadi diferensiasi dalam bentuk konten juga ya. Oke, tadi ada gambar, ada diorama, ada ini, kemudian ada. Nah, dan untuk kegiatan observasi nanti kira-kira kompetensi apa yang dibutuhkan? Mungkin keprofesionalan saya, terus sosial.
akan sharing dengan teman-teman sejawat saya gitu, atau satu level dengan saya mengenai pembelajaran ini. Oke, balik lagi ke dari persiapan pembelajaran Ibu. Tadi kan Ibu kan menggunakan beberapa media yang menarik, kemudian persiapannya membantu pada orang lain atau rekan yang lainnya. Kira-kira itu kapan diakses? Mungkin secepatnya karena saya kebetulan profesinya minggu yang akan datang, mungkin minggu sekarang saya akan meminta bantuan dari teman-teman saya, rekan-rekan saya untuk bisa melaksanakan media pembelajaran saya, bisa membantu melaksanakan media. Oke, itu persiapannya, semoga bisa dipersiapkan dengan baik dulu. Nah, kalaupun ada nanti misalnya yang perlu dibuat saat kita itu ya, nanti kita juga akan melakukan bincang-bincang aja setelah 3 observasi, kita melihat apa yang terlihat dalam bentuk observasi. Baik, terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Agustin dari SD Jakarta, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi supervisi kelas bersama rekan saya Siti Maria, selaku wali kelas 3 Afghanistan. Ini ya Bu, kita bincang-bincang mengenai kegiatan observasi nanti. Sebelumnya dari kegiatan itu mulai pembelajaran apa? saya bisa Kapan akan datang pembelajaran? pada hari Nah, kira-kira dari kegiatan pembelajaran itu tujuan apa yang dicapai? tujuan itu agar siswa mampu mengidentifikasi macam-macam energi yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua itu siswa mampu menganalisis pentingnya penggunaan energi di area sekitar. Yang kedua belajar tentang energi, identifikasi dan Menganalisis. Yang ada di sekitar. Kira-kira itu pembelajaran itu ingin mengembangkan apa ya? Siswa ingin mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi belajar, kemudian ingin ada keberadaan siswa berpendapat. Strategi atau media seperti metode pembelajaran apa yang dipakai? Yang pertama, pastinya diskusi kelompok. Yang kedua itu ada media pembelajarannya. Yang ketiga itu adalah based learning, problem based learning. Terus medianya Bu? Media learning itu adalah ada video dari YouTube ya, kemudian ada PowerPoint juga. Iya, jadi pembelajaran tentang sains, kemudian tujuannya untuk mencapai supaya siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis sumber daya energi yang ada di sekitar, area pengembangannya, pemahaman dan keberanian siswa, strateginya yang tadi ya. Terus akan dilaksanakan pada hari Senin. Ya, semoga kelengkapannya bisa diselesaikan, bisa disiapkan dengan baik. Selalu semangat. Terima kasih. Nah, sekian kegiatan pra-observasi supervisi kelas yang kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi dan perubahannya ya. Sebelumnya udah ada yang tahu tentang energi dan perubahannya? Masih ingat? Masih yakin? Apa itu? Ya, hari ini kita akan belajar energi dan perubahannya. Sebelum itu, Miss mempunyai kesepakatan dulu nih buat kalian. Baca ya, ada kesempatan di kelas. Yang pertama,
udah melakukan observasi di kelas. Dan sekarang saya melakukan juga terkait kegiatan yang tadi Ibu lakukan itu apa aja? Kegiatan pembelajaran ya. Yang pertama yang pastinya berdiskusi kelompok mengenai energi-energi yang ada di sekitar. Kemudian saya memberikan materinya untuk dikerjakan anak-anak gitu mengenai energi gitu, energi yang bisa dilakukan di dalam kelas gitu kan, di sekitaran kelas, di luar sekolah, di lingkungan maupun pokoknya di sekitar sekolah aja. Selain itu tuh ada kegiatan diskusi ya? Iya. Anak-anak bagaimana? Diskusinya karena ini mengenai energi ya, karena saya sengaja untuk anak-anak belajar di luar, jadi anak-anak responsif karena mereka senang belajar di luar mengenai miss ini misalkan energi positif, energi kinetik, terus ini bukan contohnya yang ada di luar, ini bukan seperti itu, jadi mereka lebih aktif mengenal apa yang ya. Terus, dari kegiatan itu tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya itu pastinya mampu mengidentifikasi ya macam-macam energi yang ada di sekitar, kemudian mampu menganalisis juga energi yang ada di sekitar. Terus nih ya, saya menyampaikan hasil observasi saya. Alhamdulillah tujuannya tercapai ya Bu ya. Tujuan pembelajaran untuk ilmu pemahaman pembelajaran itu sudah tercapai dan terlihat dengan adanya respon anak-anak ketika Ibu memberikan pelajaran. Kemudian untuk yang tadi ada yang sebenarnya gitu. Iya. Nah itu anak-anak bisa menjawab dengan percaya diri. Ya. Kemudian ketika minta di depan juga mereka bisa menjelaskan. Walaupun ya ada beberapa yang tidak bisa, beberapa yang suaranya jadi kecil, masih malu harus di support gitu. Terus juga karena anak-anaknya aktif jadi kadang berisik gitu ya, dia kurang kondusif lah gitu. Ya, dari hasil pengumuman itu yang lainnya udah bagus. Nah, apakah yang saya sampaikan barusan itu sesuai dengan apa yang gue rasakan? Sesuai ya, karena memang kelasnya cukup aktif, jadi susah untuk dikondisikan karena terlalu aktif. Kemudian juga pasca kelompok atau presentasi ke depan ada yang masih kurang percaya diri karena memang masih malu mungkin dan takut salah ya. Pencapaian dari kegiatan yang Ibu lakukan dengan tujuan pembelajaran ini kira-kira bagaimana? Berapa persen kalau dipresentasikan? Mungkin udah cukup. Kalau untuk mengidentifikasinya anak-anak sudah bisa ya, sekitar 85%-an. Kalau untuk menganalisis masih ada yang kurang ya, mungkin di bawah 85%. Belum sepenuhnya. Kira-kira ke depannya mau seperti apa nih? Ke depan mengenai perbaikannya mungkin setelah diobservasi kan tahu ya mana yang bisa dilakukan, mana yang telah sesuai dengan saya ataupun belum. Yang belum mungkin saya akan belajar lagi untuk disesuaikan gitu supaya anak-anaknya dengan tujuannya itu sama gitu. Ada lagi kan yang dilakukan untuk ke depan? Mungkin dari kan itu kan diskusi kelompok gitu kan, media pembelajarannya kan hanya nonton dari YouTube gitu, juga ada yang secara langsung. Mungkin untuk kedepannya saya akan memakai secara langsung gitu, praktik di lapangan gitu. Siapa yang akan diajar? Kerja sama, tindakan ke depan, tindak lanjut ke depannya dulu. Tindak lanjut ke depannya mungkin akan kolaborasi mungkin ya, kolaborasi dengan ibu mungkin kalau bisa, atau dengan guru-guru lain yang memang relevan dengan pelajaran sains atau sosial. Terakhir ya, kesimpulan dari percakapan kita yang dapat Ibu simpulkan dari tadi itu pelajari itu apa? Yang pertama mungkin mengenai gaya belajarnya gitu terhadap anak-anak, kemudian kan bisa diskusi juga ya mengenai metode ataupun apa yang harus dipakai ketika memang anak-anak ini mempunyai anak yang aktif. Terus kemudian ada juga beberapa yang tidak aktif, kemudian ada juga yang belum percaya diri tentang kemampuannya. Kemudian juga bisa diskusi tentang tujuan pembelajaran ini gitu dalam melihat anak-anak gitu. Itu sih bisa lebih bukan masa baca introspeksi diri gitu kepada saya, ada kurangnya di mana gitu. Semoga dari ini juga ya, dari kegiatan yang kita lakukan dari awal sampai ini bisa menjadi modal untuk kebaikan kita bersama ya Bu, dapat membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi anak.
Terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga nanti bisa menjadi lebih baik lagi.